Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Partner Nesa hari ini bukan Pak CEO dan juga bukan Panji, tapi anggotanya DPI English Version, ada Adiani. Halo semua. Lebih kayak anak band ya sebenarnya potongannya. Tapi hari ini Adiani sepertinya kurang tepat datang karena Coach Justin lagi temperamennya lagi tinggi karena kemarin habis kalah kan. Stabil, ya. Arsenalnya habis kalah kemarin dari Newcastle. Jadi lo siap hari ini ngadepin Coach Justin? Oh siap dan gue juga nonton. Ada beberapa kendala bagi Arsenal dan Mikel Arteta, dan yang paling panas belum lama ini beberapa jam yang lalu kan Edu katanya Coach Justin nggak lama lagi akan meninggalkan Sporting Director Arsenal. Ini menjadi keadaan yang buat Mikel Arteta kacau ya. Semoga dia bawa Arteta lah. Gue nggak begitu kecewa Arsenal kalah. I expect that. Yeah. Gue udah berkali-kali, ribuan kali gue bilang Arsenal 2 tahun beruntun runner up karena Saka sama Odegaard nggak pernah cedera. Yeah. Bahwa Arsenal lebih kuat dengan datangnya Rice dan lain-lain, betul, setuju. Cuman at the end of the day you have to score goal. Oke? Dan ini memang nggak ada. Dan Arteta dengan gayanya sama dulu, oh kita nggak butuh striker, makan tuh nggak butuh striker. Dan terbukti kan, nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, kalah lawan Brentford, seri lawan Liverpool, kemarin kalah lawan Newcastle. Iya, kalah lawan Bournemouth ya. Bournemouth. Dan intinya lu nggak bisa, you don't have pemain pelapis untuk gantikan posisinya Odegaard. Kan dia beli tusuk gigi tuh, Pablo Vieira itu. Setahun dibuang lagi. Yeah. Dan serunya di timeline Twitter gue beredar list di mana pembelian Edu. Yeah. 80% flop. 80% flop ya? 80% Termasuk flop. PP. Termasuk PP. Iya kan? Pablo Mari ada di situ. Dan lain-lain lah. Jadi gue bilang ya wajar. Kelamaan malah, harusnya 2 tahun lalu dipecat tuh orang. Jadi 5 musim nih Edu sama Mikel Arteta. Dan gue ngelihatnya justru memang ada hal yang positif juga dari Edu gitu. Ketika dia masuk, dia berani buang banyak deadwood Arsenal yang menurut gue ini beda dari Manchester United dengan Ineosnya. Nggak berani dia dengan langkah-langkah yang full frontal, dan tapi impactnya ada gitu kan buat Arsenal. Tapi kalau Edu nggak ada, maka Mikel Arteta ngejalanin perangnya ini sendirian, nggak ada ally-nya lagi gitu. Nggak, pasti ada penggantinya. Nanti pasti masalah cocok atau enggak aja. Dan gue lihat gini, orang selalu bilang ya Edu sama Arteta bawa Arsenal di mana mereka sekarang berada. Betul. Tapi kalau lu udah keluarkan 700 juta, you have only one target, titik. That's Harus juara. Oke? Dan itu nggak terjadi. Far from that. Lu kalau bilang ya itu runner up, betul runner up, tapi jaraknya kelihatan lah. Orang yang ngerti bola kelihatan lah kalau City itu masih untouchable lah. Iya, bahkan dalam keadaan sekarang pun kemarin kesusul sama Liverpool masih tetap kita bicara tentang bahwa City yang tetap harus menjadi tim gue berkali-kali tweet forget it lah juara di bawah Arteta. Sabtu ngeliatnya. Kalau gue ya mungkin lihat yang beberapa positifnya sih. Maksudnya kan dia tetap bisa menghadirkan pemain-pemain yang sekarang yang ada di Arsenal, yang bintang-bintangnya juga ya dia juga yang ada di balik itu juga kan, yang sukses ngedatengin termasuk Rice yang terakhir. Ya itu 20%. Sisa 20% dari 80%. Cuman kalau pertandingan terakhir, oke, kita expect kita kehilangan Odegaard. Emang lack of creativity itu pasti kelihatan gitu kan. Dan itu kelihatan di Arsenal memang. Pemain yang jago di final third yang selalu bisa menghadirkan kesulitan buat tim lawan di final third-nya. Cuman gue expect pemain lain harusnya nggak se-down itu dong. Underperforming ya? Iya, harusnya kan misalnya lo hilang satu, KDB bisa hilang, Rodri bisa hilang, but you still have the urge untuk menampilkan something di City kan bisa kelihatan. Liverpool kehilangan Salah juga, tapi dia bisa kehilangan si Van Dijk di belakang. Tapi semua pemainnya yang diharapkan 9 atau 10 diantaranya tetap mencoba untuk step up gitu loh. Nah kemarin di game-game terakhir nggak kelihatan dari Arsenal. Yang harusnya kan Merino bisa melakukan itu. Lalu yang pemain-pemain yang ada di situ termasuk ya Partey lah yang di belakang. Pilihan-pilihannya itulah. Trossard yang diharapkan bisa konsisten tapi kok naik turun terus gitu performance-nya.
Ya Martinelli ya tetap seperti itu. Jadi ya gue ada peran Arteta mungkin yang tidak bisa mengangkat pemain-pemainnya ini, tapi pemain-pemainnya juga nggak bisa perform juga. Enggak, benar. Gue nggak setuju kalau lu bilang pemain-pemain lain harusnya ngangkat. Kualitas Arsenal itu mediocre, Haryo. Ya kayak lu bandingin kalau lo ngomongin MU bersama Ten Hag, kan lo kan pasti lu melihat pemainnya punya kontribut besar kan, pemain-pemain MU terhadap ketidaknaikan MU itu. Gini, kalau lu bandingkan dengan MU, kualitas pemain MU itu ada, mereka sudah buktikan dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Rashford contoh, Bruno Fernandes. Arsenal nggak ada. Tapi kan peringkat 2 di tahun terakhir hampir sama Man City kan. Karena nggak ada yang cedera. Betul. Karena lu terlalu tergantung sama Saka dan Odegaard seolah-olah main happy semua. Lu sebut satu nama selain yang mahal-mahal lah. Selain Rice, Odegaard, siapa yang bisa ngangkat? Havertz sudah terbukti nggak di timnas, nggak di Chelsea sekarang. It's okay sebagai bantuan, tapi bukan orang yang bisa ngangkat. Thomas Partey, dia itu DM box to box, nggak bisa luar ping juga, ngerti nggak? Martinelli dari 5 tahun yang lalu gue udah bilang ini pemain sampah, tapi karena dia harga murah untuk super sub itu udah berkali. Dia main setahun doang bagus, which is 2 tahun yang lalu. Bagus. Habis itu nggak kelihatan. Emang kualitasnya Martinelli kayak gini. Dan gue bilang lagi, Garnacho itu 11-12 kayak Martinelli. Kita lihat berapa tahun. Orang bilang, oh dia masih muda bla bla. Gue bilang soal Mudryk, lihat setelah berapa tahun masih aja. Lu nggak bisa ngelihat pemain apa? Nih, lu bisa lihat listnya. Yang tadi gue bilang yang dari itu yang flop 80%. Iya, orang bilang, oh ya itu murah. Murah-murah kalau 6-7 pemain flop yang murah, ujungnya 80-90 juta juga kan? Sama aja. Iya kan? Nah terus gimana lu bisa mempertanggungjawabkan ini? Feeling gue, dia itu bukan mundur, di-sack. Jadi Edu keluar, ini ada pressure, katanya juga kan ada perubahan di front office nanti, ya. dari Arsenal gitu kan. Dan ini yang membuat dia keluar. Kemudian juga Marinakis katanya ngedeketin Edu. Betul. Dengan nawarin dia the keys to tim-tim yang dipegang oleh Marinakis. Dan tentunya kalau menurut gue, kalau dia bisa memegang tim-tim itu, menurut gue justru upgrade dari Arsenal. Dengan pemasukan dia secara pribadi dan juga dengan kontrol yang dia miliki untuk tim-tim yang tidak hanya Forest tapi juga ada Olympiakos gitu kan, dan beberapa tim lainnya. Dan kalau gue ngelihat Edu masuk juga dia memberikan banyak bantuan sebenarnya buat Arteta gitu kan. Jover juga masuk di kala Edu jadi sporting director, dan Jover memberikan impact yang signifikan lah untuk set piece play Arsenal. Tapi kok kenapa ketika di 3-4 pertandingan terakhir set piece-nya juga nggak jalan gitu, dan Arteta nggak punya plan lain untuk bisa membantu ketika set piece nggak jalan, ketika pemain-pemain gue underperform, siapa nih yang bisa masuk di sana gitu kan? Nggak, Arteta nggak bisa. Itu gue udah lihat berapa tahun yang lalu, gue bilang ini pemain biasa aja. Gini ya, sebagai seorang pelatih yang hebat, lu bermain, dan ini yang dikatakan sama Lippi kalau nggak salah, dia bilang pelatih hebat itu bermain dengan sistem yang sesuai dengan kapasitas pemain, oke? Kalau lu kehilangan Odegaard, Saka, it happens. City kehilangan De Bruyne, si siapa nama Liverpool juga kehilangan Salah dan apa di musim yang jelek. Tapi kan lu bisa merubah sistemnya. Lu coba-coba dan nggak berhasil gitu loh. Kalau lu menang ugly win 1-0 kayak Xavi sama Barca waktu dia juara 11 kali 1-0, bukan berarti dia sukses. Hanya karena dia mendapatkan trofi, enggak. Lu harus punya basic yang kuat. Oke? Pep can do that. Tahun lalu itu hancur City kalau gue bilang. Hancurnya City tetap juara karena kompetitornya nggak bisa ngelawan. Yang salah siapa? Pep? Ya enggak lah. Yang salah pada saat Pep atau City main jelek, lu bisa nggak juara? Tahun ini City juga terseok-seok. Jangan kaget kalau Liverpool yang juara. Iya, bisa jadi. Oke? Bisa jadi kan? Tapi kalau seandainya City yang juara, ya semua harus ngaca. Kalau seandainya Liverpool nggak juara, apakah orang protes? Enggak. Nggak dikasih pemain, dikasih Chiesa dong, itu pun belum pernah nendang, belum pernah main sedetik pun, ya kan? Tapi mereka perform, oke? Nah Arteta dikasih siapa? Oke, lu beli Timber, terbukti bagus. Kenapa lu simpan Deadwood kayak Zinchenko lah, ya you name it lah, banyak Martinelli, nggak bisa ngelihat apa kalau Martinelli ini Deadwood, Gapsus ini Deadwood. Kenapa lu nggak? Berapa tahun dia butuh untuk ngebuang Ketia? Cedric Suarez disimpan.
El Neni berapa tahun makan gaji buta? Smith Rowe. Itu yang bertanggung jawab siapa? Kenapa nggak diberi kesempatan ke Smith Rowe? Iya. Malah dilepas ke Fulham ya? Malah dilepas ke Fulham. Yang bertanggung siapa? Kan Arteta. Jadi tanggung jawab pelatih bukan hanya tactical pembelian pemain, juga tanggung jawab Edu. Ini sebuah bukti. Tweet ini lu bisa cek di Twitter gue udah repost bahwa emang lu gagal. Emang berapa duit sih yang didapatkan dibelanjakan sama si Jurgen Klopp? Lumayan, 600-an juga. Iya, berapa trofi yang dia kasih? Iya. Dan kalau nggak dapat trofi, minimal sampai hari terakhir. Iya kan? Lu bisa bersaing di Champions League maupun Liga. Si City jual pemain itu masih mahal-mahal loh. Iya. Torres dibuang, Gapsus. Nah, Arsenal jual pemain siapa mahal? Gak ada. Nah, Iwobi. Iwobi. Iya, Iwobi. Everton. Iwobi itu 40 juta itu paling mahal feeling gue. Terus itu tanggung jawab siapa? Iya kan? Jadi pelatih itu bukan cuma di lapangan. Tapi problem Arsenal kayaknya nggak cuma ada di Mikel yang punya Mikel dan Edu. Mikel Edu minimum taktik, tapi juga mungkin sistemik dan juga kalau kita lihat kan start of the season-nya dong Arsenal. Wah, ini ada yang beda. Mereka menawarkan grit and steel yang lebih bagus di pertahanan udah solid, Saliba, Gabriel. Tapi satu kekalahan lawan Bournemouth itu ngerubah segalanya. Terus cederanya Odegaard ketika main buat Norway. Bentar, lu kalau ngomong seperti ini, lu nggak melihat the real problem dengan Arsenal, oke? Kalau lu bilang defense bagus, oke. Kan gue bilang at the end of the day lu harus cetak gol. Gol ini pun lu harus tahu dari mana. Kalau hanya dari set piece, untuk gue itu bukan key weapon untuk cetak gol. Set piece itu adalah kayak dalam kerjaan side job lah, side weapon. Key weaponnya adalah set play, create, dan finisher. Create ada. Kalau ada Odegaard sama Saka. Kalau enggak, kiri kan sering mati. Ngandelin Martinelli sama Rice. Rice bukan tipe yang kayak Odegaard juga, ya kan? Nah, substitute ini kan lu harus beli satu. Kedua, lu dengan sombongnya lu nggak mau beli striker. Padahal Juve udah bilang Vlahovic gue lepas. Juve butuh duit. Nggak beli juga. Osimhen akhirnya ke Galatasaray. Nggak bisa beli juga. Nah, lu mau ngandelin Gapsus sama Havertz. Havertz itu kapan sih dia jadi top scorer? Kan nggak pernah. Dalam karirnya nggak pernah. Terus mendadak lu ngarep dia cetak gol atau set play dan lain-lain. Bullshit semua lah. Ini masalah yang sekarang baru kelihatan, yang sudah 1-2 tahun lagi yang lalu gue katakan. Baru kelihatan karena sekarang ada beberapa yang cedera. Jadi nggak usah komplain fans Arsenal lainnya. Ini kalau yang sesuatu yang sudah pasti bakal terjadi, dan menurut lo sendiri dengan keadaan ini gitu kan, tadinya di awal musim banyak yang percaya this is the season buat Arsenal gitu, walaupun City juga percaya. Tapi gue memang melihat perubahan dari kedewasaan yang gue bilang kan selalu Arteta, the way they play, kengototan itu bisa diimbangi kapan harus nambah gol, kapan harus enggak, kapan stay on the game. Cukup dengan main seperti ini udah mulai diperbaiki oleh Arteta. Lalu kesalahan starting line up yang selalu gue sama Justin berapa kali selalu sepakat di 2 musim ketika mereka gagal jadi juara, sering kesalahan starting line up. Kenapa lo harus maksain lo ubah ketika lo sudah tertinggal, lo double bikin capek tim lo itu kan. Di musim ini at the start of the season mereka sebetulnya udah memperlihatkan itu. Kedewasaan itu udah mulai kelihatan, makanya gue melihat ini musim ini Arsenal lumayan juga nih ketika gue ngeliat startnya gitu ya. Tapi ya masa satu kesalahan atau satu kekalahan akhirnya bisa berimpact seperti itu. Dan ujian yang gue bilang bakal terberat lawan Arsenal sebetulnya kan yang City, MU kalau nggak salah ya, City, MU dan juga Spurs dan juga ke Atalanta. Dan itu mereka bisa lewati itu. Gue pikir nah ini poin-poin yang sebetulnya susah tapi bisa mereka lewati gitu. Tapi kan sebetulnya ini kan bukan yang something yang harusnya mereka kehilangan poin gitu. Bournemouth sama kemarin. Di pertandingan sebelum ini. Jadi kan gue pikir lah harusnya mereka sudah bisa melakukan itu dengan kedewasaan yang diperlihatkan oleh Arteta dan timnya. Tapi kok di saat lo harusnya bisa mempertahankan ritme itu, kok nggak keluar? Itu gue juga mempertanyakan ini juga. Ini bukan masalah kedewasaan. Ini masalah gini ya, dalam sepak bola terutama. Pada saat lo main jelek, lo cetak gol, percaya diri lo meningkat. Lu cetak gol, even lu masih main jelek, lu cetak gol, percaya diri lu lebih meningkat. Ini memang sudah natural, alami. Itu terjadi.
Kalau lu bilang dewasa, mungkin mereka dewasa, but they don't create chances. Dan gue nggak ngerti bahkan create tapi mereka create chances tapi nggak bisa. Create chances itu berasal dari strategi pelatih. Itu gue nggak pernah gue kritik, ya kan. Tapi untuk bisa chancesnya untuk jadi end product tergantung kualitas pemain, oke? Kualitas pemain tergantung siapa yang lu mau pasang. Berapa gol atau serangan dari Arsenal kalau semua fit ya? Berasal dari sayap kanan dibanding sayap kiri. Iya, mostly di kanan memang. 70% kanan. Lu sebagai pelatih kan every season, ini tahun kelima lo dia masuk. Lu rubah dong. Iya kan? Biar kanan tidak terlalu gampang dibaca, biar kiri at least imbang. Siapa yang dibeli? Nothing, dia pertahankan Trossard sama itu. Dia kan kocak gitu. Balance-nya sebetulnya dia mau datangkan lewat Calafiori. Di sisi Calafiori kan back kiri, betul, tapi winger. Kan untuk ngebantu di sisi kiri untuk ngasih balance, betul, untuk ngasih balance sebetulnya itu dia maunya kenapa diambil Calafiori gitu. Tapi kan yang di depannya Martinelli yang diharapkan seperti itu, Trossard yang harusnya bisa juga melakukan itu, kok nggak Trossard itu udah 3 tahun yuk. Kalau lu 3 tahun performanya, kapan dia main 3 match beruntun bagus? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Makanya dia selalu naik turun kan. Exactly. Nah pemain kayak gitu apa yang lu lakukan? Lu buang. Dia sebenarnya squad player ya, bagus. Tapi kalau untuk lu cari kemenangan, terus lu mau mainin dia sebagai pengganti Odegaard pun nggak bisa. Gitu kan. Nggak ada pemain yang punya added value. Dan kalau kita lihat juga keanehan dari Arsenal udah dimulai ketika melawan Preston gitu. Lu unggul 3-0, Saka masih lu masukin juga off the bench. Itu kan juga hal yang aneh untuk pertandingan yang udah lo secure tapi lo masih masukin pemain yang harusnya istirahat. Dan kita juga lihat di match week yang baru aja berlalu, dikala Arsenal kalah tapi ada bonusnya juga gitu kan. Manchester City back to back dia kalah di Tottenham Stadium, kemudian lanjut kemarin juga kalah. Apakah ini juga ada satu penurunan yang sama Arsenal? Tapi kan kalau Pep bilang dengan roster gue yang tipis ini, dengan banyaknya pemain yang cedera, pasti akan ada impact ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang perjalanan City yang mulai menguasai Premier League kan, kita lihat sendiri nanti ada yang step up dan mereka nggak terlalu khawatir dengan form sebelum bulan Februari. Setiap tahun awal musim Pep eksperimen. Lu lihat pada saat dia di Piala Kebo itu kalah lawan Spurs, ketawa aja dia. Iya kan? Sampai akhir ya ketawa. Ketawa aja ya. Dia peluk selamat dia. Lu nggak akan dapat trofinya anyway. Tapi dia mainin 4 pemain muda. Dia sengaja, dia tahu dan dia nggak penting trofi gituan. Pep tahu, Pep sudah ngitung. Kapan dia harus menang, kapan nggak. Dan kemarin kalah, ya it happens lah. Kekalahan kayak gitu. Udah dalam kalkulasi Pep. Arteta nggak ada tahun lalu kapan mereka pada saat orang bilang oh ya, ini jadwalnya berat, ketemu Spurs, bla bla, disapu bersih tuh. Tahun lalu Arsenal tidak kalah 1 match pun lawan Big Six. Oke. Kalahnya di mana sebelum winter break, di mana mereka 5 kali beruntun nggak menang. Kok bisa hal itu tiap tahun terjadi? Ada yang salah dong. Harus lihat kenapa bisa kalah. Karena apakah kita nggak create chances? Apakah kita they create chances every time mereka kalah create chances. 3 kali kartu merah, 3 kali kebobolan. Pelatih stupid mana itu yang terjadi? Arsenal pas dari zaman Wenger juga begitu kan. Februari pasti mereka jangan beda pelatih, beda sistem. The mentality kan emang kita kalau ngomongin Arsenal kan pasti kita bilang lu tunggu sampai Februari deh Arsenal. Gue nggak setuju dengan DNA UCL lah apalah mentality karena pemainnya beda semua. Tapi kan sepanjang strukturnya beda ya gitu. Enggak. Dulu zaman Wenger Januari banyak yang cedera. Ini enggak kok. Ini nggak ada yang cedera, 2 tahun beruntun nggak ada, baru tahun ini. Ya sampai terakhir mereka lepas juara kan Saliba ya yang cedera gitu. Ya itu doang dan itu cuman nggak begitu lama lah. Lu lihat tim-tim lain, lama semua. Kevin De Bruyne tahun lalu mungkin main cuma 15-16 pertandingan, ya kan? Rodri aja sekarang lama. Tapi they will bounce back. Arsenal bounce back nggak yakin gue. Karena basicnya apa? Yang gue mau bandingin mungkin kalau bicara City, kemarin in 80 minutes lu nggak ngeliat City sama sekali. 80 menit, shots on target baru nongol di menit ke-79 lewat si Haaland. Udah, itu doang shots on target pertama. Tapi 10 menit terakhir, lah ini
material champions ya seperti ini. Lu harus melakukan tekanan-tekanan. Nah itu yang sebetulnya gue harapkan sama Arsenal dengan pemain yang seadanya juga kan City melakukan itu gitu kan. Matias Nunes lah yang dimainin, baru Doku belakangan dimainin. Dia itu terlalu banci untuk berani nge-press. Lu main 10 orang, banyak tim main 10 orang berani nge-press cetak gol kok. Ini justru bertahan. Lu build a team di mana lawan City pun Arsenal unggul ball possession. Artinya tim lu itu nggak biasa bertahan, lebih biasa menyerang. Tiba-tiba hanya karena 10 orang. 10 orang itu kan ibarat 10 lu main 4-3-3, strikernya doang nggak ada. Jadi bukan 3 orang tapi 2 orang depan. Kan lu bisa geser, ya kan? Tetap main high press. High press lebih compact biasanya karena jarak makin rapat kan. Betul. Cuman lu mungkin larinya lebih banyak dikit, ya kan? Kenapa lu harus main pasang 5 back main bertahan dan 3 kali jebol? Mark my word. Lain kali kena kartu merah, same old shit. Tergantung lah masing-masing pelatih kan punya pendekatan ya. Oke, gue setuju itu. Oke. Kalau lu pakai satu kesempatan gagal, 2 kali gagal, 3 kali, apakah lu nggak mau berubah? Berarti menurut Coach Justin dengan keluarnya Edu ini justru berkah juga gitu buat Arsenal. Iya gitu. banget. Harapannya ntar yang baru masuk ada penyegaran, Mikel juga mungkin harapan disadarin dan gitu juga kalau bisa Arteta dibawa juga. Emang itu saja disuruh sadarin. Arteta dibawa juga tuh katanya. Jadi ini menarik. Arteta 5 tahun kan, nggak pernah sekalipun gue siaran bilang gue dukung Arteta. Oke. Emang dari awal udah kelihatan. Iya, kalau ngomongin Arsenal dengan Edu, dengan Mikel, dengan kekalahannya kemarin, sepertinya akan sangat panjang. Masih bisa kita lanjutkan lagi. Sekarang mungkin kita ke saweran dulu ya. Kita saweran dulu nih, udah ada yang nyawer dari Anthony 138.022 rupiah. Mbak Nes, love. Terima kasih Anthony. Next dari si Ihwen 24.000 rupiah. Coach Ihwen. Oke, dari Simon Laota 100.000 rupiah. Buat para pundit, Liverpool butuh siapa agar sampai akhir musim minimal dapat piala? Liverpool nggak punya duit, nggak usah bahas, nggak usah berandai-andai juga. Butuh doa kali Coach. Iya, butuh doa, betul. Next dari 800.000 rupiah dari Domba Koci Asi Lestari. Wih, 800. Luar biasa sih ya. Mungkin manajemen udah happy kalau tujuannya fight untuk spot UCL tiap tahunnya. Nah, kami fans yang mungkin ketinggian ekspektasinya katanya Coach. Nggak mungkin. Cuman kalau lu udah spend 700 juta, you itu expect something. Fans Arsenal. Iya. Ngomong gitu. Iya. Ini Arsenal harus selalu ada di conversation untuk cari juara, nggak bisa. Iya. There's no two way about it. Harus seperti itu dong. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, tapi Nesa juga nggak sangka sih sebenarnya bisa kalah juga ya City ya. Karena kan biasanya City, wah. Ya, ini kan di awal musim tadi kan Coach Justin bilang momen dimana Pep coba mencari juga pemain-pemain yang bisa step up dengan hilangnya Kevin De Bruyne misalnya sangat signifikan juga gitu kan, dan Ruben Dias juga masih belum fit. Jadi banyak hal-hal yang bisa dicoba sama Pep yang nantinya dia bisa tahu siapa pemain yang bisa dia percaya down the stretch gitu. Yes.